Dan Indonesia mengamalkan darah yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun bekerja keras. Dan UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1 pada 10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel saya Novi Story. Bagaimana kabar buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, satu video yang sangat menarik sekali dari Trend Publika ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Trend Publika. Disupport teman-temannya. Seorang pakar dari Malaysia atau Dr. Bustami yang ingin mengangkat Melayu sebagai Melayu Nusantara. Revani ingin mengangkangi Nusantara Indonesia dengan paradigma keserumpunan yang ia ciptakan. Tapi sekali lagi, Revani kini bingung sendiri. Beberapa tahun lalu, Revani dan para profesor Malaysia berusaha mengibarkan konsep Mahawangsa Melayu, konsep serumpun Nusantara, dan sebagainya. Mereka juga ingin bahasa Indonesia dilabeli dengan kata Melayu. Tapi belakangan ini, mereka kembali bingung karena brand bahasa Indonesia terlalu kuat, kedudukan bahasa Indonesia terlalu kukuh. Bahkan kini bahasa Indonesia telah masuk sebagai bahasa resmi UNESCO. Jadi, hebatnya bahasa Indonesia menyebabkan para profesor Melayu Malaysia jadi putus asa, jadi frustasi. Yang terjadi nanti, bahasa Melayu Malaysia justru akan ditelan oleh bahasa Indonesia. Yang terjadi, justru pengaruh bahasa Indonesia dan budaya populer Indonesia akan semakin dominan di Asia Tenggara. Yang terjadi adalah Indonesianisasi dan bukan Melayunisasi. Nah, sekarang Revani Bustami mulai mengurangi propaganda Melayunisasi, tapi lebih banyak menggunakan istilah Nusantaranisasi. Jadi sedikit saya tambahkan teman-teman ya, tren Indonesia pun ke Malaysia ini tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Kemajuan bahasa Indonesia, begitu modernnya bahasa Indonesia, dan besarnya bangsa Indonesia. Tapi tujuannya sebetulnya sama saja, ingin mengangkangi Nusantara. Dan hal ini pun akan sia-sia. Karena istilah Nusantara lebih identik dengan Indonesia, karena dalam sejarahnya kata Nusantara memang berasal dari zaman Singosari dan Majapahit. Upaya Malaysia untuk menguasai Nusantara dan selalu gembar-gembor mengenai Nusantarisasi akan sia-sia juga. Apalagi Indonesia juga telah mengangkat kata Nusantara sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan. Jadi, semakin ngotot Profesor Melayu Malaysia ingin mendikte Indonesia, mau mengangkangi Nusantara Indonesia, dengan paradigma atau konsep mereka, sebetulnya justru jadi bumerang. Bukan Melayunisasi yang terjadi tapi Indonesianisasi. Apa yang dilakukan oleh Revani Bustami justru akan mendorong bergabungnya Malaysia ke Indonesia pada masa mendatang. Sekali lagi, propaganda Profesor Malaysia itu sama saja dengan mendorong Malaysia bergabung atau melebur dengan Indonesia. Sebab identitas dan konsep negara bahasa Indonesia jauh lebih kuat ketimbang Malaysia. Jadi, yang kuat akan menelan yang lemah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak pendapat Revani Bustami baru-baru ini. Persamaan persaudaraan kita juga sepertinya berpecah, kurang, lemah, juga lemah ya, hilang juga kebersamaan sejarah kita. Sejarah kita bermula jadi kita belajar sejarah itu sejarah sangat fokus pada sejarah nasional, bukan sejarah Nusantara, bukan sejarah kenusantaraan, keserumpunan gitu kan. Jadi ini sejarah aku, untuk sejarah engkau. Kita ada Filipina, kita ada Brunei, kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, Thailand, bahagian Thailand itu juga bahagian Nusantara, itu semua dipecah-pecahkan. Kemudian kita ingatkan inilah sejarah kita, padahal sejarah kita itu mempunyai akar peradabannya lebih hebat, lebih lama lagi. Jadi bagi saya ini Profesor Malaysia ini hanya berhalusinasi. Tidak mungkin Indonesia menerima konsep itu, mau memasukkan sebagai Indonesia sebagai Melayu atau apa segala macam. Indonesia punya konsep bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Kebersamaan jati diri kita, hingga kita tidak ada satu identitas seperti identitas Eropa. Eropa panggil diri mereka Europeans.
Afrika panggil dia walaupun banyak negara kan, Africans, Tiongkok malam-malam pun Chinese, India Indians, kan? Americans. Kita Nusantara, ya udah aku suku ini suku itu, lawan suku kan, ya ini milik aku, itu milik engkau, jadi begitu jadinya, identitasnya tidak menyatu. Itu sangat sukses tuh penjajah itu memecahkan kita gitu, kemudian dan lawan sama-sama kita, seperti negara kan, negara gitulah, ada pecah-pecahkan negara, dan juga kemunduran, kelemahan ya, shared humanity, kebersamaan kemanusiaan juga, kebersamaan penghormatan kita juga, ya kan, juga kedaulatan spiritual kita, ya kan, ya, dan juga shared destiny, bahwa kita mempunyai destiny, kita mempunyai masa depan yang bersama, kebersamaan kita di masa depan kita tidak lihat bahwa ya we are together, we have a shared future, ya, kita ada masa depan yang kita bersama ini. Ya, timbul tenggelam, kita akan bersama dalam satu bahtera, ya, bahtera Nusantara ini. Maka proses dekolonisasi ini diperlukan, ya, sebagai satu proses liberasi, satu proses kemerdekaan. Post independence, we need to decolonize nationalism. Karena kita mempunyai semangat nasionalisme, tetapi adakah nasionalisme kita nasionalisme yang terus dijajah, ataupun nasionalisme yang sudah kita dekolonisasikan? Masih adakah virus-virus di dalam dan nasionalisme yang memecahkan kita, yang terus menurut pecah dan perintah strategi mereka itu kan? Kita perlu juga dekolonisasi masyarakat kita, our society. Maka kita perlu reclaim, reconnect, reintegrate ourselves, perlu claim teori Nusantarasasi ini, ya. Jadi ada satu fenomena, apabila terjadi fenomena ini, maka dia mempunyai esensi Nusantara di dalamnya, atau memberi dampaknya, satu proses Nusantarasasi, ya, menusantarakan gitu, ya. Dan ini bisa terjadi di tingkat tahap lokal, nasional, atau transnasional, ya. Lokal di tempat setempat, ya kan, di provinsi, di daerah, di kecamatan, di kabupaten, ya, di mau mempropaganda Indonesia menyebut kecamatan, kabupaten, dan Indonesia itu negara besar, tidak mungkin akan mengikuti konsep negara kecil. Kampung, di ruang keluarga, di ruang ekonomi, di ruang politik, di ruang pendidikan, ya, itu lokal. Saya juga tentang Nusantarasasi, ya, dan di situ ada kupasan-kupasan yang lebih mendalam lagi tentang dekolonisasi sejarah, dekolonisasi identitas, dekolonisasi budaya, wilayah, dan juga ilmu. Jadi silakan kalau membuat rujukan. Dan ada juga dalam bahasa Inggris yang saya menulis, dipublikasikan di Thailand kemarin itu. Ini juga bisa dirujuk dalam penulisan tentang Nusantarization, ya. Silakan. Marilah kita ikuti cara berpikir Revani Bustami yang menginginkan dekolonisasi di wilayah Nusantara dalam berbagai bidang. Tujuannya agar ada kebersamaan di Nusantara. Nah, bangsa Indonesia telah melakukan hal itu. Bangsa Indonesia telah menghapuskan semua tatanan kolonial, dan bangsa Indonesia juga tidak menggunakan bahasa penjajah. Bangsa Indonesia pun telah menghapus politik perkauman warisan penjajah. Tapi Malaysia malah belum mengerjakan pekerjaan rumahnya. Konstitusi Malaysia masih buatan penjajah dan masih berbahasa Inggris. Simbol pahlawan Malaysia juga masih berupa patung berwajah British. Keturunan raja-raja Melayu yang dulu memuja penjajah juga masih berkuasa. Kaum Melayu Malaysia juga lebih suka bahasa Inggris warisan penjajah. Bahkan, politik perkauman, politik adu domba warisan penjajah pun masih dipertahankan di Malaysia. Kalau benar Malaysia mau melakukan dekolonisasi, maka semua warisan kolonial di Malaysia harus disingkirkan. Kaum Melayu Malaysia yang lemah harus jadi kaum yang berani dan bukan kaum pengecut. Kalau hal itu tidak dilakukan, kaum Melayu Malaysia tetaplah dianggap sebagai pemuja penjajah dan tak pantas menjadi bagian Nusantara yang hebat yang dihuni bangsa pemberani. Kalau Malaysia tetap memuja British, maka kami tetap menganggap bahwa Melayu Malaysia adalah pengkhianat Nusantara.
Profesor Melayu Malaysia sekarang sok paling Melayu, sok paling Nusantara. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa mengenai konsep Nusantara dan sejarah Nusantara. Dan mereka sebenarnya hanya ingin memelayukan Nusantara, agar bisa mengklaim apa saja di Nusantara Indonesia, termasuk budaya dan bahasa. Dan hal itu pernah dinyatakan secara jelas seperti dalam video berikut ini. Bingkai penguatan keserumpunan kita bersama itu ada titik-titik kekuatan kultural dan struktural kebersamaan di Kepulauan Melayu itu. Dan saya mungkin nggak sempat membicarakan semuanya. Pertamanya bahasa. Mungkin bahasa itu yang diangkat oleh pembicara kita yang awal itu. Mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu. Iyalah, bahasa Indonesia lebih maju dibanding bahasa Melayu yang kampung Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan, bukan nasionalisme yang dikolonisasikan. Kerana sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu. Dan sejarah kita malahan lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama. You share together, right? Masakannya, tariannya. Dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Jadi sedikit kesimpulan saya bahwa Indonesia itu memang sudah hebat. Tanpa ikut Melayu pun, tanpa ikut Malaysia pun, Indonesia itu sudah hebat. Malaysia ingin pengakuan hebat juga kalau dia mau membodohi Indonesia untuk Indonesia menerima konsep Malaysia sebagai rumpun Melayu. Justru kalau dalam konteks Malaysia, banyak orang Malaysia melihat bahwa mereka mengerti bahwa Melayu itu bukan saja yang yang beragama Islam, kerana di Filipina itu mayoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik kan. Kita menerima itu kan. Jadi kita tidak terbatas dalam arti kata itu. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada Sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit. Kemudian ada Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Dia sudah mulai membahas sumpah di Indonesia ya, Sumpah Palapa dari Gajah Mada dan Sumpah Pemuda Indonesia 1928. Betul. Mungkin kita perlu munculkan balik Sumpah Rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Oke, nampaknya halusinasi Dr. Revani Bustami ini sangat tinggi sekali ya. Namun itu sangat tentu saja itu hanya halusinasinya saja, karena tentu saja Indonesia sebagai negara yang sudah besar, sudah dikenal di dunia, tentu tidak akan mau menerima konsep pakar dari Malaysia. Malaysia itu hanya negara kecil, negara kerdil di mata bangsa Indonesia. Oke.
Demikian video dari Tren Publika Novi Story. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.